Selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita bersuka cita kepada Tuhan. Mari kita tinggikan dan agungkan namanya. Sebab dialah sumber kekuatan di dalam hidup kita. Haleluya. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan, ku melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan sorak-sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan sorak-sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan sorak-sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Yesus, Allah Raja kami Tuhan. Haleluya. Kemuliaan Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Sebab Engkaulah satu-satunya harapan di dalam hidup kami Tuhan. Hanya kepadamu saja kami berharap. Hanya Engkau saja sumber hidup kami Tuhan. Kami tak akan mampu berjalan kalau tidak bersama dengan Engkau ya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani
hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Kaulah harapan di dalam hidup kami. Allah sumber kekuatan, Allah sumber pengharapan kami. Hanya di dalam tangan-Mu kami merasa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, karena hanya di dalam-Mu ada harapan yang kekal. Bahkan di dalam Engkau Tuhan kami boleh hidup berkemenangan. Karena Engkau-lah yang menjadi sumber kekuatan dan pertolongan di dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, kami percaya bahwa meskipun terjadi kesulitan dan tantangan dalam hidup kami percaya Engkau Tuhan yang menopang kami, menuntun kami, sehingga iman kami tetap kuat dan teguh di dalam Engkau.
Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah untuk memuji dan menyembah-Mu. Dan saat ini kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami pagi hari ini. Engkau menjamah setiap hati kami. Sehingga setiap kami yang sedang dalam pergumulan, sedang dalam kesulitan, kami boleh hidup berkemenangan. Karena iman kami diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini bersyukur sekali kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk kita dapat beribadah, memuji dan menyembah Dia. Dan saat ini kita mau siapkan hati kita untuk kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-17 sampai 22. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17 sampai 22 berkata demikian. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ayat yang ke-23, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita memasuki minggu yang terakhir pada bulan Juli ini, dan firman Tuhan pada bulan ini berbicara tentang iman yang tangguh. Di minggu yang pertama sudah dijelaskan bahwa iman yang tangguh itu adalah ketika kita terikat cinta kepada Tuhan. Iman yang tangguh akan terwujud ketika kita terikat cinta kepada Tuhan. Dan orang yang terikat cinta kepada Tuhan adalah orang yang senantiasa memiliki kerinduan, kehausan untuk berjumpa dengan kekasih hatinya, yaitu Tuhan sendiri. Dan orang yang terikat cinta kepada Tuhan akan rela dan berani untuk meninggalkan setiap keinginan-keinginan duniawi ini. Dan di minggu yang kedua kita belajar bahwa iman yang tangguh adalah terikat kepada janjinya. Orang yang terikat kepada janji Tuhan, itulah orang yang akan hidup di dalam iman yang tangguh. Nah, orang yang terikat kepada janjinya adalah orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Oleh anugerah Kristus di dalam hidupnya yang menyelamatkan dia sehingga semua janji Allah itu digenapi di dalam hidup orang yang percaya kepada dia. Dan orang yang terikat kepada janjinya akan senantiasa membangun relasi yang makin hari makin dalam dengan Tuhan. Dan orang yang terikat janji kepada Tuhan atau janji Tuhan di dalam hidupnya adalah orang yang senantiasa mau menyerahkan seluruh hidupnya secara total kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan pada minggu yang ketiga kita sudah belajar juga bahwa iman yang tangguh itu ketika kita menjadi satu dengan Kristus. Di mana Kristus mengorbankan dirinya, darahnya dicurahkan sebagai materai bahwa kita adalah milik daripada Tuhan sendiri. Dan kemudian Roh Kudus diberikan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya sebagai jaminan akan janji Tuhan di dalam kehidupannya. Janji tentang pemeliharaan Tuhan, penyediaan Tuhan,
penyertaan Tuhan itu digenapi di dalam pribadi Roh Kudus yang menjadi jaminan bagi orang yang percaya. Nah, pada pagi hari ini di minggu yang keempat ini kita akan melanjutkan bagian dari firman Tuhan ini, bahwa iman yang tangguh itu adalah ketika bertindak olehnya. Bertindak bukan berdasarkan pemikiran kita, bertindak bukan berdasarkan keinginan kita, tetapi bertindak karena Tuhan. Bertindak karena percaya kepada Tuhan, akan kuasanya, akan pribadinya yang sanggup melakukan segala perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang bertindak di dalam iman itu merupakan orang yang memiliki iman yang tangguh di hadapan Tuhan. Nah, seperti dicatat di dalam Yakobus tadi bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman itu tidak sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita, kita harus memiliki iman yang kita nyatakan, yang kita wujudkan di dalam tindakan. Karena memang seluruh kehidupan kita itu berdasarkan iman. Kita percaya kepada Yesus, masuk di dalam kerajaannya karena iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kemudian kita menapaki, melangkah setiap hari di dalam kehidupan kita pun karena iman kepada Kristus. Dan kita menjangkau masa depan kita pun bersama dengan Kristus. Sebab itu di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-17 di sana dijelaskan demikian. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi orang benar, orang yang telah dibenarkan di hadapan Allah itulah akan hidup oleh iman. Hidup di dalam kerajaan Allah karena iman kepada Kristus. Menjalani kehidupan, melangkah di dalam kehidupan setiap hari di dalam kerajaannya karena iman kepada Kristus. Dan menjangkau masa depan pun karena iman kepada Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 di sana juga dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iman sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Kita tidak mungkin terlepas dari iman yang benar, iman yang sejati kepada Kristus Tuhan kita. Terkhusus kita hidup di akhir zaman ini, kita hidup di tengah-tengah masa yang tidak mudah karena adanya wabah COVID-19 ini. Ada begitu banyak orang yang mengalami ketakutan dan kekhawatiran di dalam hidup. Ada banyak orang yang mengalami keputusasaan di dalam hidupnya. Mengalami kebimbangan, ketidakpastian di dalam seluruh kehidupannya. Oleh sebab itu, iman yang tangguh adalah iman yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam hidup. Dibutuhkan iman yang kuat, iman yang tangguh, iman yang tak tergoyahkan. Dan iman yang tangguh itu adalah iman yang dinyatakan di dalam tindakan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali atau kebanyakan orang itu harus punya alasan untuk melakukan sesuatu. Seseorang akan bertindak melakukan sesuatu ketika dia punya alasan kenapa dia harus melakukan sesuatu itu. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus bertindak di dalam iman? Bertindak olehnya. Yang pertama alasannya yang harus kita mengerti adalah kita harus mengenal Tuhan secara pribadi di dalam hidup kita. Ketika seseorang mengenal siapa Tuhan, siapa yang ia percayai dalam hidupnya, maka dia akan bertindak seperti apa yang dia percayai. Oleh sebab itu sangat penting untuk mengenal Allah secara pribadi. Karena ketika orang itu mengenal siapa Allah yang sesungguhnya secara pribadi, bukan secara pengetahuan tapi pengalaman dalam relasi dengan Tuhan,
maka dia akan bertindak berdasarkan iman kepada Kristus itu. Seperti yang dicatat di dalam Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-32, di sana dikatakan demikian, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licik. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan kuat dan bertindak. Saya ulangi, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan kuat dan bertindak. Jadi sangat penting untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Karena hanya orang yang mengenal Allahnya yang akan kuat dan bertindak. Begitu banyak orang hari-hari ini mengalami ketakutan, saudara. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ada banyak orang yang menyerah di dalam hidupnya karena banyaknya kesulitan dan tantangan yang dihadapi. Tetapi hanya orang yang mengenal Allahnya, dia akan kuat dan bertindak. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, alasan yang pertama, orang untuk dapat bertindak di dalam iman, dia harus mengenal siapa yang dia percayai. Mengenal pribadi Tuhan secara pribadi. Bukan mengenal atau tahu secara pengetahuan, knowledge. Tetapi mengenal karena sebuah relasi, sebuah hubungan, pengalaman setiap hari bersama dengan Tuhan. Kalau iman kita didasarkan kepada pribadi yang kita percayai, yaitu Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu, Allah yang sanggup menolong kita, maka kita akan bertindak dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, ini alasan yang pertama kenapa orang itu dapat bertindak dengan iman. Dia akan bertindak kalau dia tahu siapa yang dia percayai. Alasannya karena dia mengenal pribadi Tuhan secara benar di dalam hidupnya. Mengenal siapa dia dan bagaimana sifat-sifatnya. Dan pengenalan akan Tuhan ini menjadi satu kerinduan Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Oleh sebab itu di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ketiga di sana dikatakan, Yesus menegaskan bahwa hidup kekal itu adalah mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutusnya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jika pengenalan kita kepada Allah menjadi fondasi iman kita, menjadi dasar di dalam kepercayaan kita, maka iman kita itu akan menjadi iman yang tangguh, iman yang kuat, dan kita akan bertindak karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Bukan karena keinginan kita, bukan karena perasaan kita. Dan untuk mengenal Allah itu dibutuhkan relasi, hubungan, relasi, ya. Untuk membangun hubungan dengan Tuhan dibutuhkan keintiman setiap hari yang kita bangun dengan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan menentukan kualitas iman kita. Itulah alasan yang pertama, kenapa seseorang dapat bertindak dengan iman kalau dia mengenal siapa yang ia percayai. Dan hal yang kedua yang menjadi alasan seseorang itu dapat bertindak dalam iman oleh Kristus karena ketaatannya kepada firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus. Alasan yang kedua karena ketaatan kepada firman dan tuntunan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca di dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-22 dan sampai 24. Di sana dikatakan demikian. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yakobus pasal yang kedua ini
diberikan satu contoh, satu teladan, yaitu Abraham. Abraham itu bertindak karena ketaatannya kepada Allah. Ketika Abraham disuruh oleh Allah untuk mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Padahal Ishak itu adalah anaknya yang satu-satunya, yang Tuhan janjikan, yang Tuhan berikan kepada Abraham dan Sarah. Tetapi ketika Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak, maka dengan ketaatannya dia melakukan hal itu. Dia bertindak karena dia punya alasan, yaitu ingin taat kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita dapat bertindak di dalam iman, karena kita mau taat kepada firman Tuhan dan kepada tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Allah menuntun kita, menyatakan kehendaknya melalui firman-Nya. Dan sebagai alasan kenapa kita mau bertindak, karena kita punya alasan, yaitu kita mau taat kepada firman dan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Nah, bagian yang kedua kita akan belajar bagaimana kita dapat bertindak olehnya. Kalau tadi alasannya kenapa kita harus bertindak, karena kita punya alasan mengenal Allah secara pribadi dan kita mau taat kepada firman-Nya, kepada kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita dapat bertindak di dalam iman, sehingga iman itu menjadi iman yang tangguh, yang menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Hal yang pertama, untuk kita dapat bertindak di dalam iman, bertindak oleh Tuhan, yaitu tinggal di dalam Kristus. Seperti yang dicatat di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-4 sampai yang ke-5, dikatakan demikian. Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-4 sampai yang ke-5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita dapat bertindak di dalam iman yang kuat, iman yang tangguh, adalah ketika kita tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam hidup kita. Diumpamakan seperti pohon atau ranting, itu hanya dapat berbuah kalau dia melekat kepada pokoknya, batang pokoknya. Ranting hanya dapat berbuah ketika dia melekat kepada pokoknya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingin bertindak di dalam iman yang kuat, iman yang mendatangkan mujizat, mendatangkan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita, maka kuncinya adalah tinggal di dalam Kristus, menyatu dengan Kristus. Maka bersama dengan Kristus kita dapat lakukan segala perkara yang besar. Kalau di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam hidup kita. Barulah kita dapat bertindak di dalam iman. Sehingga terjadi mujizat, terjadi pertolongan, kuasa Allah nyata di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua, untuk kita dapat bertindak di dalam iman, bertindak olehnya, yaitu mengikuti tuntunan Tuhan. Selain kita tinggal di dalam Kristus, maka kita harus mengikuti, melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Paling tidak ada dua hal yang dapat menuntun hidup kita, yaitu perkataan Tuhan yang dicatat di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Dan yang kedua adalah pribadi sendiri, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam hati setiap orang percaya. Itulah yang menuntun kehidupan kita. Firman Tuhan yang adalah
perkataan Tuhan sendiri, isi hatinya Tuhan sendiri, kehendak Tuhan sendiri, janji-janjinya Tuhan itu, maka ketika kita mentaatinya, ketika kita melakukannya, menyerahkan hidup kita tunduk kepada otoritas firman Tuhan, maka disitulah kita akan sanggup bertindak di dalam iman. Sebab dalam Roma 10 ayat yang ke-17 di sana dikatakan demikian, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita dapat bertindak di dalam iman, maka kita harus belajar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan yang dicatat di dalam firman-Nya ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, marilah kita terus membangun kehidupan kita. Memiliki waktu yang kita sediakan untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu. Ketika kita mendengar firman Tuhan itu, atau membaca firman Tuhan itu, iman kita akan bangkit. Iman kita menjadi iman yang bertumbuh, sehingga kita dapat bertindak di dalam iman itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iman dan nekat itu beda tipis. Ya, iman dan nekat beda tipis. Bedanya apa? Kalau iman itu bersumber atau berdasarkan kepada apa yang Tuhan katakan, kita lakukan. Apa yang Tuhan perintahkan, kita lakukan. Apa yang Tuhan kehendaki, kita taati. Yang tertulis di dalam firman. Tetapi kalau nekat, itu dasarnya keinginan diri sendiri. Apa yang kita yakini sendiri. Padahal Tuhan tidak suruh, padahal Tuhan tidak perintahkan. Nah, itu nekat. Tetapi iman sumbernya adalah Allah sendiri, firman-Nya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, di sana dikatakan demikian, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya untuk kita merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mentaati firman Tuhan. Kenapa? Dengan kita belajar firman, merenungkan firman Tuhan, mendengar apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita, maka kita akan dapat bertindak dengan hati-hati. Sesuai dengan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan itu. Dengan demikian, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu Saudara, untuk dapat bertindak dengan iman, kita harus hidup di dalam tuntunan Tuhan, yaitu dalam firman-Nya dan juga Roh Kudus yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Roh Kudus itulah yang menuntun kita kepada segala kebenaran. Roh Kudus itulah yang membimbing kita, menyertai kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 di sana dikatakan demikian. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam segala kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus, ya, pribadi yang Allah berikan di dalam hidup kita, yang tinggal di dalam hati kita, itulah yang menuntun hidup kita setiap hari. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus itu yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Roh Kudus yang menuntun kita kepada segala kebenaran. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita taat kepada firman dan tuntunan daripada Roh Kudus, barulah kita dapat bertindak dengan tepat di dalam iman kita. Hal yang terakhir, kalau kita ingin bertindak di dalam iman kita seperti yang Tuhan kehendaki, dibutuhkan ketekunan di dalam bertindak. Kegigihan, kesungguhan, tidak menyerah di dalam bertindak. Karena seringkali
ketika kita sudah yakin, lalu kita bertindak di dalam iman, kadang-kadang sesuatu yang ada di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita, keadaan di sekitar kita, seringkali menggoyahkan iman kita. Seringkali menghambat iman kita. Sehingga iman itu tidak bekerja dengan maksimal di dalam hidup kita. Nah, saya ingin berikan satu contoh yang dicatat di dalam Markus pasal yang kedua. Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-12. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atas. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosa-dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah." Ayat yang ke-12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikisahkan di sini bahwa satu kali ketika Yesus sedang mengajar di salah satu rumah, orang banyak datang berbondong-bondong dan penuh sesak tempat itu. Bahkan sampai ke depan pintu. Nah, satu kali datanglah 4 orang yang menggotong satu orang lumpuh. Supaya dia dapat mengalami kesembuhan dan mujizat daripada Tuhan. Tetapi karena tempat itu sangat penuh sesak dengan orang-orang yang hadir di situ, maka mereka tidak dapat masuk ke dalam rumah itu. Lalu mereka tidak menyerah dan akhirnya mereka membuka atap dari rumah itu. Dan setelah atap itu terbuka, 4 orang ini menurunkan orang yang lumpuh di atas tilam tepat di depan Yesus. Dan ketika Yesus melihat itu, Yesus berkata, Tuhan melihat iman daripada orang-orang yang membawa orang lumpuh itu. Dan Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu, angkatlah tempat tidurmu, pulanglah ke rumah. Dan pada saat itu juga orang lumpuh itu sembuh. Orang yang lumpuh dapat berjalan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa untuk bertindak di dalam iman dibutuhkan ketekunan, kesungguhan, tidak menyerah, kegigihan. Saudara bisa bayangkan ketika membawa orang yang lumpuh ini, ke-4 orang ini tidak menyerah walaupun tidak bisa masuk ke rumah itu melalui pintu. Mereka buka atap rumah itu, saudara. Baik, bisa bayangkan. Buka atap rumah itu lalu menurunkan orang lumpuh itu. Dan akhirnya orang lumpuh itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk kita dapat bertindak di dalam iman. Bertindak oleh karena Tuhan. Yaitu ketika kita punya iman yang tangguh. Iman yang tekun, tidak mudah menyerah, dan gigih akan menghasilkan mujizat di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kita terus memiliki kehidupan iman yang makin hari makin bertumbuh. Iman yang tangguh, iman yang kuat.
Sehingga kita dapat bertindak berdasarkan iman kita. Karena kita mengenal siapa yang kita percayai. Karena kita mau taat kepada pribadi yang kita percaya itu. Dan untuk dapat bertindak di dalam iman, dimulai dengan tinggal di dalam Kristus. Dan firman-Nya tinggal di dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian kita akan mampu bertindak. Iman kita menghasilkan mujizat dan perkara-perkara yang dahsyat di dalam hidup kita. Kita taat kepada tuntunan Tuhan di dalam firman-Nya dan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita bertekun di dalam bertindak untuk menyatakan iman kita. Saya percaya ketika kita melakukan firman ini, maka iman kita adalah menjadi iman yang tangguh. Sehingga kita hidup berkemenangan di tengah-tengah dunia hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mau merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mungkin kau sedang mengalami keraguan, kebimbangan di dalam hidupmu. Bahkan kau sedang mengalami ketakutan dan kecemasan hari-hari ini. Tetapi mari kita datang kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan di dalam hidup kita. Dia akan menolong setiap saudara dan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Mari saya undang kita datang kepada Tuhan. Angkat tanganmu kepada Dia. Katakan harapanku hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang menjadi pengharapan di dalam setiap umat-Mu. Pagi hari ini datang kepadamu Tuhan, di dalam segala pergumulan mereka. Kami percaya di dalam nama Yesus, kami boleh mendapatkan kekuatan dan kemenangan. Dan iman kami menjadi iman yang tangguh di dalam Kristus. Dan kami boleh bertindak dengan iman, karena Tuhan yang menyertai. Dan roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Setiap kami boleh diberkati, dikuatkan, dipulihkan. Dan yang sakit pun disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, selamat datang di Gereja MDC Pangkal Pinang. Berikut ini ada beberapa informasi yang menjadi perhatian untuk kita ikuti bersama. Mari kita membangun keintiman dengan Tuhan melalui acara QT with God yang diadakan pada tanggal 29 sampai 31 Juli 2020 dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat di Gereja MDC Pangkal Pinang. Kegiatan kesan sudah bisa dilaksanakan secara bertatap muka atau di rumah-rumah. Untuk mengetahui info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Kesan keluarga, kesan pemuda, dan kesan IMEX
diadakan setiap hari Selasa dan Rabu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mari kita membangun keintiman dengan Tuhan melalui kegiatan doa di Gereja MDC Pangkal Pinang. Hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai 6 waktu Indonesia Barat. Hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Dan hari Jumat dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan, Anda dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 04156757777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja MDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook MDC Pangkal Pinang, Instagram MDC Pangkal Pinang, aplikasi MDC Pangkal Pinang, dan akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja MDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan, katakan segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian bagi-Mu, senang nafas muliakan-Mu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan Allahmu. Mari katakan segala pujian dan syukur bagi-Mu Tuhan. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan Allahmu. Surga bumi kan berseru, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan Allahmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan Allahmu. Segala pujian dan syukur kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat hari ini kami boleh beribadat, memuji dan menyembah-Mu. Kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan pagi hari ini kami beroleh kemenangan di dalam Tuhan. Dan firman-Mu yang meneguhkan setiap iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Kami memohon Tuhan anugerah-Mu dan berkat-Mu Engkau curahkan bagi setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus yang menyertai dan menuntun setiap saudara, membawa engkau hidup berkemenangan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati Tuhan ucapkan bersama, amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.